Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Baik, kita ketemu lagi di mata kuliah rekayasa perangkat lunak untuk pertemuan kedua. Kali ini kita nanti akan membahas berkenalan dengan software engineer ya, atau rekayasa perangkat lunak nanti secara umum dulu. Secara global nanti akan ada penjelasan-penjelasan seputar software engineering. Oke, tugas yang kemarin saya harapkan sudah dikumpulkan semua ya. Yang sebenarnya beberapa materi hari ini sudah mungkin terjawab di tugas yang saya berikan kemarin. Baik, ada beberapa nanti yang mungkin saya ulas sebentar ya. Di antaranya yang pertama kita akan membahas masalah perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak itu apa sih? Nah, perangkat lunak ya, perangkat lunak sendiri banyak definisi sebenarnya, banyak definisi kalau kita cari di internet, di buku itu mungkin akan berbeda-beda ya. Banyak yang mendefinisikan perangkat lunak. Ada yang diantaranya perangkat lunak itu adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi, atau ada juga yang mendefinisikan instruksi-instruksi atau program komputer yang ketika dijalankan menyediakan fitur, fungsi, dan kinerja yang dikehendaki. Oke, jadi perangkat lunak sendiri ya adalah instruksi yang digunakan untuk memproses, dia punya fitur-fitur, fungsi untuk memproses informasi. Atau banyak lain juga yang mungkin berbeda juga mendefinisikannya. Kemudian untuk rekayasa perangkat lunak sendiri itu merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, kemudian desain, pengkodean, pengujian, sampai nanti pemeliharaan sistem setelah digunakan. Nah, itu jadi perangkat lunak sendiri nanti adalah hasilnya. Kalau rekayasa perangkat lunak itu nanti adalah prosesnya ya. Jadi disiplin memproses dari tahap awal produksi sampai nanti di pemeliharaan setelah penggunaan di aplikasi setelah digunakan. Kemudian apa sih tujuan rekayasa perangkat lunak itu? Ya. Jadi sebenarnya apa tujuan dari rekayasa perangkat lunak? Sebenarnya ada 3 pokok bahasan tujuannya ya, 3 pokok penting, yaitu menyangkut kinerja, biaya, serta waktu. Jadi yang pertama itu adalah biaya. Jadi bagaimana memperoleh biaya produksi perangkat lunak itu yang rendah dan menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya juga rendah. Yang kedua, tujuannya itu menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, handal, dan tepat waktu. Ya. Kemudian yang ketiga, menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis platform. Nah, itu tujuan dari perangkat lunak. Tujuan dari rekayasa perangkat lunak. Kemudian ada beberapa karakteristik ya dari perangkat lunak sendiri. Yang pertama, karakteristik yang pertama bahwasannya perangkat lunak itu dikembangkan atau direkayasa. Jadi bukan diproduksi dalam konteks manufaktur. Sebenarnya ada beberapa kemiripan sebenarnya antara pengembangan perangkat lunak dan produksi perangkat keras. Jadi ketika kita bahas produksi perangkat lunak dan perangkat keras itu ada beberapa kemiripan. Jadi keduanya itu pada dasarnya memiliki kemiripan dalam hal yang pertama pasti dalam proses produksi itu harus direncanakan ya. Perencanaannya juga matang, kemudian tujuannya menghasilkan kualitas yang tinggi, produk-produk yang kualitas tinggi. Namun pada fase produksi perangkat lunak, perangkat keras itu langsung dapat menunjukkan kualitasnya
ya kualitasnya akan lebih kelihatan. Ketika masih dalam proses produksi itu sudah kelihatan ya, atau lebih mudah dikoreksi lah dibandingkan dengan pada produk dari perangkat lunak. Ya, jadi kalau perangkat lunak setelah perangkat keras ya setelah diproduksi, diuji coba itu akan ketahuan cepat. Tapi kalau perangkat lunak mungkin dalam masa produksi, kemudian mungkin sudah oke, tapi pada waktu pemakaian dan lain sebagainya bisa jadi ada ditemukan hal-hal yang tidak sesuai. Nah, jadi kedua kegiatan tersebut sebenarnya bergantung pada ya manusia, namun hubungan antara manusia dengan yang dihasilkan ya memang benar-benar berbeda ya. Jadi perangkat keras itu bisa istilahnya visual, bisa dilihat, langsung bisa dicoba, bisa hasilnya itu juga sudah pasti. Tapi kalau perangkat lunak itu masih harus banyak testing-testingnya. Ya seperti itu. Yang kedua, karakteristik yang kedua yaitu perangkat lunak itu tidak mengalami tanda kutip kelelahan ya, atau tidak pernah usang dibandingkan dengan perangkat keras. Ini kenapa kok seperti itu? Jadi kalau perangkat keras itu ada juga digambarkan dalam kurva Betap ya. Jadi kurvanya seperti apa? Ember gitu ya. Jadi naik, turun, kemudian naik lagi. Nah, angka kegagalan di awal itu memang kalau di perangkat keras cacat produksi itu akan cepat diketahui. Nah, jadi angka kegagalannya cepat diketahui, namun juga ketika perangkat keras itu sudah bagus, dia memiliki waktu untuk landai itu, waktu untuk stabil itu juga panjang, kemudian pada waktu tertentu, ya setelah pemakaian dan lain sebagainya, dia ada masa-masanya grafiknya akan naik lagi, angka kegagalannya akan naik. Ya, karena ya ketika perangkat keras digunakan pasti karena faktor kepanasan, mungkin getaran, ya, mungkin terpengaruh juga dengan arus listrik dan lain sebagainya, karena pemakaian pasti kinerjanya akan berkurang. Nah, pada perangkat lunak pada dasarnya dia tidak akan terpengaruh oleh kondisi-kondisi lingkungan ya, yang menyebabkan yang seperti perangkat keras tadi mengalami usang atau kerusakan karena waktu. Ya, jadi kegagalan perangkat lunak itu harus membentuk kurva ideal. Jadi kalau kegagalannya perangkat lunak di awal juga ada ya, ada indikator ketika setelah awal dikerjakan itu pasti angka kegagalannya akan tinggi. Tapi seiring waktu itu ketika sudah mencapai titik ideal, kurva ideal landai, dia akan bisa berjalan dengan normal. Namun ya tidak ada kata usang, tapi ketika ada perubahan-perubahan, nah disitulah titik misal update ya, ketika ada suatu perubahan update, nah itu disitulah angka titik kegagalan itu bisa naik ya, karena efek samping ketika update maka bisa jadi fungsi-fungsi yang lain juga berpengaruh. Nah, di situ ada lagi nanti kurvanya bisa jadi angka kegagalannya naik. Nah, di situ. Kemudian selanjutnya selama hidupnya ini perangkat lunak pasti akan mengalami perubahan. Nah, perubahan ini bisa jadi pas waktu pemeliharaan, maintenance, ataupun juga ada update. Nah, jadi pas waktu perubahan itu dibuat atau update itu dibuat, kesalahan lain bisa jadi muncul ya, yang menyebabkan kurva kegagalan itu akan naik. Nah, di sini. Jadi kalau bisa diatasi semua, ya itu akan kurvanya diharapkan bisa landai terus ya, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan masalah RPL ya. RPL dan rekayasa perangkat lunak dalam disiplin ilmu
computer science atau di informatika itu di mana. Nah, ada, 3 kalau di sini ada 3 data ya, yang pertama menurut ACM ya tahun 98 bahwa computer science itu memiliki rumpun ilmu ya, masuk di rumpun ilmu computer science itu mulai dari komputasi umum, kemudian perangkat keras, perangkat lunak ya. Di sini kalau di ACM ada perangkat lunak, kemudian organisasi sistem komputer, ya kemudian sampai nanti ada aspek lain metode komputasi, aplikasi komputer di bidang lain. Nah, kemudian kalau menurut Denning ya, itu rekayasa perangkat lunak masuk di rumpun ilmu juga. Nah, di rumpun ilmunya IT juga, computer science ya. Jadi, selain dari algoritma, struktur data, arsitektur, rekayasa perangkat lunak. Jadi rekayasa perangkat lunak itu bukan hanya sekedar, di sini mata kuliah itu aja, tapi sebenarnya sekarang pun sudah ada prodi yang memang khusus dia di apa, membawai rekayasa perangkat lunak. Nah, jadi prodi rekayasa perangkat lunak itu memang ada juga. Dan kalau kita mau membuat penelitian sebenarnya rekayasa perangkat lunak ya tidak segampang kita cuma hanya membuat program seperti aja, tidak. Ya, tapi banyak sekali ya hal yang bisa digali mulai dari proses awal ya, mulai dari proses, eee, analisa kebutuhan pun juga ada metodenya, ya metode-metode itu yang dipelajari juga seperti itu. Jadi perkembangan rekayasa perangkat lunak itu sebetulnya kalau mungkin kemarin sudah, mencari ya perkembangannya seperti apa, itu dari tahun 90-an, 80-an, 2000 itu sangat signifikan ya. Apalagi sekarang mungkin, metode 3 tahun yang lalu atau metode 4 tahun yang lalu sudah tidak relevan lagi bisa jadi, ya bisa jadi untuk pengembangan di rekayasa perangkat lunak pada era sekarang ataupun beberapa tahun lagi itu akan berkembang pesat. Kemudian menurut, Wikipedia di tahun 2007, rekayasa perangkat lunak itu juga masuk ya. Sebentar, di sini ada rekayasa perangkat lunak juga masuk di rumpunnya computer science. Jadi, kita belajar di informatika pasti akan mempelajari juga tentang rekayasa perangkat lunak. Baik, jadi nanti di mata kuliah ini juga nanti kita pelajari dari tahap analisa kebutuhan ya sampai nanti bagaimana uji cobanya ya, testing-nya, metode-metode testing, kemudian sampai maintenance seperti itu. Oke, jadi kalau nanti di sini mungkin kita tidak akan belajar bahasa pemrograman, karena bahasa pemrograman nanti sudah ada di, mata kuliah lain ya. Jadi di sini nanti tetap nanti kita kalau di sini kita coba nanti untuk project akhirnya bisa kita join-kan ya, kita bisa, berbagi dengan mata kuliah, mobile ya, mungkin pemrograman mobile ataupun pemrograman visual. Nah, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya ranah aplikasi perangkat lunak. Nah, ini ada, beberapa hal ya yang di sini tentang ranah aplikasi ya, ranah aplikasi perangkat lunak itu ada 7. Ada yang pertama itu ada perangkat lunak sistem ya, ada perangkat lunak sistem. Jadi perangkat lunak sistem ini merupakan sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program lain. Contohnya, misal compiler ya, kalau kita mau bikin, program kita pakai Java ya, kita pakai framework-nya NetBeans. Nah, itu merupakan perangkat lunak sistem. Ya ada editor, kemudian, apa, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya ada perangkat lunak aplikasi. Nah, bedanya apa? Perangkat lunak aplikasi sebenarnya program mandiri ya, yang menjawab kebutuhan bisnis yang terinci.
Contohnya pemrosesan transaksi pada titik penjualan, misal kendali proses produksi pada pabrik secara aktual. Nah, jadi memang didesain khusus itu untuk pekerjaan bisnis di sektor-sektor terinci ya. Kemudian ada perangkat lunak yang tertanam. Jadi perangkat lunak yang tertanam ini berada dalam satu produk atau sistem yang digunakan untuk menjalankan dan mengendalikan fitur-fitur dan fungsinya bagi pengguna akhir, ya. Contohnya, jadi seperti di microwave atau oven listrik, nah itu ada tombol-tombol yang sudah terintegrasi ataupun tombol-tombol pada, mobil, ya, fungsi-fungsi digital pada mobil ataupun sekarang juga sudah ada misal, tombol di apa, jam digital. Nah, itu perangkat lunak yang tertanam. Selanjutnya ada perangkat lunak lini produk. Ya, di sini untuk menyediakan jadi kemampuan khusus yang digunakan oleh pelanggan yang berbeda-beda. Contohnya spreadsheet, aplikasi grafik komputer, ya, multimedia, misal pengaturan basis data. Jadi dia memang dikhususkan untuk produk, ya, produk untuk masyarakat, tapi digunakan untuk masyarakat ya berbagai macam, ya. Untuk membuat surat yang mungkin, si A ingin membuat surat undangan, yang si B untuk, membuat laporan, nah seperti itu. Kemudian, selanjutnya ada aplikasi web, ya. Jadi perangkat lunak aplikasi web ini di di ranah aplikasi perangkat lunak itu tersedia sendiri, ya. Biasa juga dengan web apps, ya. Kategori perangkat lunak yang berpusat ini pada jaringan komputer, dia memang kalau biasanya perangkat lunak itu standalone ya, ataupun berdiri misal di komputer biasa di-install dan lain sebagainya. Kalau aplikasi web itu jalannya di jaringan komputer. Ya, jadi kalau kita tidak connect dengan jaringan internet, maka kita tidak bisa menjalankan aplikasi web tersebut. Oke, kemudian yang terakhir adalah perangkat lunak, kecerdasan buatan, ya. Jadi perangkat lunak ini menggunakan algoritma non-numerik, ya, jadi untuk memecahkan permasalahan yang rumit yang tidak bisa diselesaikan dengan komputasi atau analisis permasalahan secara langsung. Contohnya di sini misal ada sistem pakar, kemudian di bidang robotika, pengenalan pola, jaringan saraf tiruan, atau pembuktian teorema-teorema, ya, ataupun seperti di permainan game komputer yang saat ini ada. Nah, itu beberapa hal atau beberapa bidang ranah aplikasi perangkat lunak. Oke, kemudian ruang lingkup dari rekayasa perangkat lunak sendiri cukup banyak ya. Apa saja sih nanti yang akan dipelajari di rekayasa perangkat lunak itu sangat banyak. Ada Nah, ini yang pertama yaitu ada software requirement ya. Jadi nanti software requirement ini berhubungan dengan spesifikasi kebutuhan dan persyaratan perangkat lunak. Ya, jadi untuk awal itu biasanya kita butuh spesifik kebutuhan dari perangkat lunak yang mau dibuat seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu software design. Jadi dia mencakup proses penampilan arsitektur, kemudian komponen, antarmuka, dan karakteristik lain dari perangkat lunak itu. Yang ketiga yaitu software construction. Software construction ini berhubungan dengan detail pengembangan perangkat lunak, ya, termasuk algoritma pengkodean, pengujian, dan pencarian kesalahan. Itu untuk konstruksinya. Kemudian software testing, jadi meliputi pengujian pada keseluruhan perilaku perangkat lunak. Itu biasanya di akhir ada software testingnya. Kemudian software maintenance, dia mencakup upaya-upaya perawatan ketika perangkat lunak itu telah dioperasikan. Jadi setelah maintenance itu biasanya setelah digunakan oleh, pelanggan, oleh user itu selama beberapa, waktu itu pasti nanti ada,
maintenance. Ketika tahu terjadi kesalahan dan lain sebagainya itu nanti ada namanya software maintenance. Kemudian ada software configuration management. Jadi berhubungan dengan usaha perubahan konfigurasi perangkat lunak, jadi untuk memenuhi kebutuhan tertentu, ya. Kemudian ada software engineering management yang berkaitan dengan pengolahan dan pengukuran rekayasa perangkat lunak sendiri, termasuk perencanaan proyek perangkat lunak. Kemudian ada software engineering tools and methods. Ya, dia mencakup kajian teoritis tentang alat bantu dan metode dari rekayasa perangkat lunak sendiri. Selanjutnya ada software engineering proses. Jadi berhubungan dengan definisi, implementasi pengukuran, pengelolaan, ya, perubahan dan perbaikan dari proses rekayasa perangkat lunak. Ada software quality, ya. Jadi karena QA itu quality assurance biasanya. Jadi software quality dia menitik beratkan pada kualitas dan daur hidup perangkat lunak. Jadi QA itu nanti pelajaran juga banyak sekali ya. Jadi setiap ruang lingkup ini kalau kita pelajari bisa jadi ini bisa satu mata kuliah sendiri, bahkan bisa didalami lagi ya. Sangat dalam, sangat luas ini sebenarnya untuk di ranah rekayasa perangkat lunak. Baik. Nah, selanjutnya tolong nanti mungkin kalau ada yang masih belum paham bisa kita diskusikan ya. Silahkan ditulis di kolom komentar mungkin yang bagian mana yang masih belum paham atau kita bisa diskusikan kembali. Selanjutnya yaitu ada kita bahas mitos ya, mitos dari perangkat lunak. Jadi terkadang mitos itu atau asumsi-asumsi itu sudah lumrah atau biasa beredar ya, ataupun dari mungkin kalangan kita pun juga kita membayangkan, oh kalau kita bangun RPL, bangun software seperti ini nanti pasti seperti ini. Nah itu mitos, tapi dalam kenyataannya nanti akan berbeda. Nah mitos-mitos ini coba dari bukunya Roger S. Pressman ya, ini menarik juga ya. Jadi yang pertama mitos perangkat lunak untuk manajemen ya, mitos di kalangan manajemen. Jadi manajer itu manajer dengan tanggung jawab perangkat lunak itu seperti ya manajer di sebagian besar misal disiplin yang lain, perusahaan dan lain sebagainya. Biasanya memang sering berada di bawah tekanan ya untuk misal mempertahankan anggaran, menjaga jadwal ya biar bisa tepat waktu karena dia yang membawahi programmer, analisa dan lain sebagainya. Nah, itu manajer dan bagaimana bisa meningkatkan kualitas anak buahnya. Nah, mitos yang pertama di bagian manajemen itu biasanya kita sudah memiliki buku yang penuh dengan standar prosedur untuk membangun perangkat lunak. Nah, bukankah itu sudah memberikan istilah programmer segala yang mereka perlu tahu, misal dia disuruh baca buku tersebut, itu anggapan mereka ya. Tapi pada realitanya buku-buku itu ya standar pengembangan perangkat lunak itu mungkin yang masih beredar sekarang, tapi apakah mungkin itu masih relevan ya, bisa relevan digunakan saat ini? Nah, belum tentu juga. Nah, apakah bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini? Nah, itu yang manajer harus juga memperhatikan hal tersebut. Ya. Kemudian yang kedua itu jika kita tertinggal ya dari jadwal. Itu mitosnya ya. Kita bisa kita bisa menambah misal dengan mungkin pikiran kita bisa menambah jumlah programmer komputer atau personel untuk bisa merampungkan biar jadwal tepat waktu. Nah, namun menambah orang-orang baru untuk sebuah proyek perangkat lunak yang terlambat akan menjadikan proyek tersebut semakin terlambat.
Ya, jadi tidak semudah ketika kita misal di proses produksi perangkat keras ya atau, hal-hal yang sifatnya kerajinan ya, ketika kita perangkat lunak, maka ketika kita menambahkan orang baru itu juga harus tahu alur programnya itu seperti apa sih sebenarnya. Dari yang sebelumnya, kemudian penyesuaian dan lain sebagainya, itu tidak bisa langsung mencontoh ya. Ketika kita membuat sebuah kerajinan, misal dapat kerajinan sandal, kita dapat pesanan 1.000 pasang. Nah, tapi dalam waktu 1 minggu harus 1.000 pasang. Nah, ini masih 3 hari atau 4 hari ini masih dapat cuma 400. Oke, kita tambah. Kalau kita tambah sebenarnya kasih pelatihan 1 jam, 2 jam, dia mengikuti pola, mengikuti alur, caranya, sudah selesai. Tapi kalau perangkat lunak enggak seperti itu, iya. Jadi kalau perangkat lunak tidak seperti itu. Karena, masing-masing programmer itu bisa jadi punya, istilahnya, style sendiri-sendiri. Nah, maka ketika dari awal dia tidak ikut, kemudian diikutkan di pertengahan atau mungkin bahkan harus dikejar deadline itu pada waktu sudah mau akhir, itu pun juga proses penyesuaiannya juga tidak cepat, ya, seperti itu. Nah, jadi tidak semudah apa yang kita pikirkan bahwa nanti, kalau kurang kalau waktunya mepet kita tambah programmer. Nah, itu belum bisa jadi bukan solusi yang terbaik. Kemudian ada lagi mitos ini, yaitu jika saya memutuskan untuk menyewa pihak ketiga, ya, untuk mengerjakan proyek perangkat lunak, saya bisa sedikit lega dan menyerahkan pihak itu dan mengerjakannya. Jadi, bisa jadi kita dapat orderan, kemudian kita merasa kesulitan, tapi ada pihak ketiga yang, eee, bisa kita order lagi. Jadi istilahnya akhirnya kita jadi cuma perantara. Mungkin mudah. Nah, tapi ya jika sebuah organisasi tidak memahami cara mengelola dan mengendalikan proyek perangkat lunak secara internal, maka organisasi tersebut akan selalu harus bekerja lebih keras lagi ketika menyewa pihak ketiga dalam pengerjaan proyek tersebut. Dia akan bisa jadi akan terus menggunakan jasa pihak ketiga itu ya, selama dia tidak bisa memahami bagaimana cara mengelola dan mengendalikan proyek perangkat lunak. Nah, itu dari segi manajemen. Kemudian ada mitos lagi di sisi pelanggan. Nah, di sisi pelanggan ini ada seperti halnya misal, pernyataan tujuan umum. Jadi ketika kita sebagai pelanggan, "Oh, saya mau bikin aplikasi, eee, penjadwalan." Nah, mungkin kita hanya saya minta aplikasi penjadwalan untuk sekolah. Nah, anggapan kita dengan seperti itu aja itu sudah bisa diterjemahkan oleh, si programmer. Nah, tapi meskipun pembuatan pernyataan tersebut yang komprehensif dan tidak yang stabil itu tidak selalu dimungkinkan. Jadi suatu pernyataan tujuan yang bersifat ambigu adalah resep menuju bencana. Jadi bisa jadi itu malah nanti hasil yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena penjadwalan menurut kita belum tentu difahami atau sama persis dengan penjadwalan sekolah itu menurut, si programmer. Ya, atau, tim yang membuat perangkat lunak tersebut. Maka memang harus dijelaskan secara terinci ya, kita harus memberikan penjelasan keinginan kita itu seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian, eee, mitos di praktisi juga ada ya, di praktisi itu seperti halnya ketika kita menulis kode program komputer ya dan menjalankan pekerjaan kita dianggap sudah selesai. Ya ketika kita sudah misal menulis program kemudian, programnya bisa diserahkan, itu anggapannya selesai. Tapi ya ternyata realitanya semakin cepat
Ya, jadi semakin cepat Anda memulai menulis kode, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Kenyataan di industri menunjukkan bahwa antara 60 hingga 80% dari semua usaha yang dikerahkan pada saat pengembangan perangkat lunak itu akan dikeluarkan setelah perangkat lunak tersebut dikirim ke pelanggan untuk pertama kalinya, ya. Jadi ternyata 80% atau 60-80% usaha itu malah ketika nanti perangkat lunak itu kita serahkan, ya kita serahkan ke pengguna, baru nanti pasti akan ada request-request lainnya atau wah kurang ini, kurang itu, perbaiki ini, perbaiki itu dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian eh, nah itu beberapa hal mitos ya, mitos perangkat lunak sebenarnya masih banyak mitos-mitosnya. Nanti kita akan diskusikan lagi, kalau misal masih ada yang, kurang atau mungkin bertanya, mungkin kalian punya pikiran apa sih, apakah mudah, mungkin pikiran kita, "Oh, bikin perangkat lunak seperti ini." Nah, ternyata kenyataannya mungkin tidak seperti itu. Nah, itu ada beberapa mitos. Oke, baik. Untuk sekarang silahkan, mungkin nih, hari ini kita cukupkan ya, untuk pengenalannya kita akan membahas teknis, eee, requirement gathering-nya atau proses perangkat lunak yang lainnya minggu depan di pertemuan selanjutnya. Baik, tugas kali ini, pertemuan ini, carilah contoh ya, contoh permasalahan-permasalahan apa yang terjadi pada sebuah sistem ya. Entah itu mungkin sistem produksi, sistem inventaris, ataupun sistem sistem yang lainnya ya. Misal sistem kendali cuaca ataupun misal sistem pengolahan mungkin di pengolahan citra, tidak masalah. Yang penting permasalahan-permasalahan itu yang nantinya bisa diselesaikan dengan cara membuat sebuah perangkat lunak ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Kita cukupkan dulu untuk hari ini, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.